Saya sedang duduk di kursi panas di Radio Krakatau 93,7 FM. Nah, saat ini saya akan mewawancarai. Biasanya beliau yang mewawancari orang. Sekarang gantian. Saya mewawancarai. Kebalik ya. Biasanya para artis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, saat ini saya sedang duduk di kursi panas di Radio Krakatau 93,7 FM. Nah, saat ini saya akan mewawancarai. Biasanya beliau yang mewawancari orang. Sekarang gantian. Saya mewawancarai. Kebalik ya. Biasanya para artis diwawancari beliau. Kemarin presiden siapa yang diwawancara? Venezuela. Kejauhan ya. Nah, pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita sedang berada di Radio Krakatau 93,7 FM di daerah Labuan ya Teh ya? Labuan, Kabupaten Pandeglang bersama Teh Nyimas Dian Gayatri. Nggak ada nama panggungnya, kemarin tadi banyak apa tuh? Una Kapol. Jadi ini nama panggungnya nih, stafnya ini, kru-krunya Radio Krakatau ini nama apa namanya, rempah-rempah semua ya. Rempah-rempah, betul. Iya, jahe, ada yang apa lagi tuh? Jahe, kapol, terus kapol itu kapol laga. Kapol itu iya kali ya. Kapol laga iya. Terus itu berapa sih? Cikur. Terus satu lagi apa ya? Gendel ya. Nah, pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati, kita sedikit berbincang wawancara dengan Nyimas Dian Gayatri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh warahmatullahi wabarakatuh. Teh Nyimas, Teh Dian apa Teh? Apa aja bebas ya. Bebas. Nah, ini kebetulan apa namanya, sahabat Usdun kemarin kan dalam rangka kita MOU, tanda tangan iklan. Ya, ada beberapa produk yang saya pengen iklankan di Radio Krakatau. Nah, ketika saya kemarin, saya tertarik nih. Saya berpikir radio-radio di tempat lain di kondisi corona seperti ini banyak yang kolaps, yang berdampak lah. Kalau Krakatau gimana sih? Sama aja sih ya. Usdun, terima kasih ya sahabat Usdun dan juga teman-teman Usdun di mana saja berada. Pak Ustadz juga sudah menyempatkan datang ke sini jauh-jauh dan sudah mempercayakan promosi madu sholawatnya di kita. Jadi buat teman-teman Usdun, jadi disebutin deh madu sholawatnya. Jadi pengen malu nih. Ini ada produk madu sholawat, bagus banget madunya. Jadi tadi kembali ke topik, terima kasih. Memang betul sekali Usdun, ini yang namanya pandemi corona ya atau COVID-19 ini luar biasa berdampak, bukan hanya kita tapi di seluruh dunia, termasuk juga kita yang berada di industri radio, industri media. Tentu saja berdampak sekali. Bulan-bulan pertama kita juga sempat ikutan shock gitu ya, kaget gitu, aduh gimana ya kondisi pandemi ini, karena memang kita parno, kita nggak tahu apa sih yang namanya corona, apa sih COVID. Jadi sebelum pemerintah juga membuat regulasi, kan nggak ada regulasinya, baru setelah itu pemerintah membuat regulasi, ada sosialisasi di mana-mana apa itu COVID, bagaimana cara menghindarinya, mulai kita menata gitu ya. Oke, jadi kita tuh nggak boleh yang nggak boleh kita lakukan itu misalnya bersentuhan dengan orang lain, rajin-rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer dan masker juga. Ya pokoknya kita menjaga protokoler kesehatan lah ya. Nah, mulai dari situ kita mencoba untuk apa nih momen ini yang bisa kita manfaatkan. Jadi kan orang yang cerdas adalah orang yang bisa memanfaatkan dalam segala situasi ya. Betul. Jadi nggak give up, nyerah gue deh. Nggak seperti itu ya. Aduh, nanti berhenti hidupnya. Betul. Jadi karena memang kita di industri radio, industri kreatif, kita dituntut kreatif dalam kondisi apapun. Jadi memang kita ada masa-masa cooling down juga. Selama 2 bulan Krakatau melakukan lockdown, tidak menerima tamu, tidak mengundang narasumber, bahkan kita on air pun kita bersifatnya hanya siaran tunda ya. Siaran tunda, jadi hanya rekaman yang kita putarkan. Tapi setelah itu kita mulai berpikir, kita cooling down dulu, kita apa yang harus kita lakukan. Jadi memanfaatkan momentum corona, karena semua masyarakat juga walaupun ada pandemi, walaupun ada corona, usahanya harus tetap berjalan dong. Mereka juga harus mencari nafkah. Berarti kita bikin deh paket corona. Jadi untuk pengusaha-pengusaha bisa beriklan dengan harga murah. Karena memang kehidupan utama atau sumber penghasilan utama radio itu ada dari iklan. Betul sekali, dari iklan, talk show, advertising, off air, segala macam yang berkaitan dengan jasa promosi ya. Jasa promosi.
Dan saya melihat selama lockdown itu yang paling berkembang pesat ternyata, jadi dalam setiap situasi itu ada manfaat. Betul. Ada manfaatnya, ada nilai positifnya selama kita mau berpikir positif. Jadi selama corona saya lihat ada yang berkembang bisnis ini, yaitu bisnis kuliner. Kuliner ya? Kuliner dan obat-obatan herbal. Nah, termasuk madu. Termasuk madu yang nggak ada efek sampingnya Iya. lah ya. Kayak makanan itu orang tuh jadi mager, terus keluar rumah juga agak beresiko. Jadi akhirnya orang yang berjualan makanan, mereka membuat inovasi dengan berjualan online, mengantarkan langsung ke rumah. Itu sangat menjamur sekali selama corona, dan itu banyak yang sukses. Termasuk Tete yang lakuin ya? Termasuk saya secara pribadi. Jual apa deh? Jualan pempek. Jualan pempek. Betul. Jadi karena kebetulan saya asli Palembang, jadi bisa lah bikin pempek gitu ya. Selama corona itu dimanfaatkan dengan pola online, dan alhamdulillah itu bernilai ekonomi yang luar biasa. Jadi artinya nggak ada yang tidak terdampak secara ekonomi selama corona ini. Tapi tergantung bagaimana kita mensikapi dalam segala hal yang seperti itu ya. Yang pertama harus positive thinking, betul. Ya. Nah, selanjutnya kan tadi saya sampaikan bahwa alhamdulillah Madu Sholawat beriklan lah di Radio Krakatau ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang bagus buat kerjasama antara Madu Sholawat dengan Radio Krakatau. Dan pemirsa sahabat Gus Dur yang dirahmati Allah, iklannya nggak mahal, murah ya. asli murah beneran. Yang berada di wilayah Labuan, Pandeglang, bahkan juga ada dari ibu kota juga ada ya. Ya, iklan-iklan nasional kita dari kementerian juga suka ada, dari iklan-iklan nasional kayak misalnya provider. Terus kalau misalnya ini teh, kadang iklan itu kan biasanya kan perusahaan-perusahaan besar. Kalau misalnya ada usaha rumah tangga, rumahan lah, yang mungkin UMKM seperti itu, kalau mau beriklan itu tarifnya sama atau berbeda? Enggak, jadi kita secara, karena kita memang radio komersil, kita punya harga rate. Ada rate-nya. Ada harga rate. Harga rate itu untuk skala iklan kelas A, ada klasifikasi lah ya. Ada klasifikasi grade A, grade B, grade C, grade D. Nah, kalau misalnya kayak perusahaan-perusahaan besar gitu ya, yang produk-produknya skalanya nasional gitu ya, itu kita menggunakan harga rate dengan pola diskon kalau pembeliannya banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha rumahan, misalnya kayak toko-toko, itu kita pakai harganya sistem paket. Itu misalnya dengan Madu Sholawat ini, banding lah, ya gitulah, harganya harga kategorinya harga produk UMKM-an lah gitu ya. Jadi nggak harganya orang tuh mau beli kan, wah mahal ya. Kalau saya rasa harga relatif ya Pak Ustadz. Saya kayak madu ini harganya sekian, tapi ini harganya 145.000, promosi lagi kan. Ini manfaatnya banyak. Kenapa bisa ini kategorinya bisa mahal, bisa murah. Betul. Jadi relatif, kalau harga itu bisa mahal kalau mereka nggak tahu manfaatnya apa. Tapi kalau misalnya ini manfaatnya ini, kita bisa sehat, bisa lebih bugar, bisa lebih fit. Daripada kita berobat harus beratus-ratus ribu kalau kita sakit misalnya, atau kita berobat dengan ini tidak membuat tubuh kita sehat, ya berarti kan ini harganya sangat murah. Jadi kalau harga tuh relatif, tergantung bagaimana kita melihat dan manfaat apa yang kita dapatkan dari uang tersebut. Kayak iklan misalnya, harganya misalnya satu spot itu kan harga kita 300.000 misalnya, satu kali tayang. Kalau hitungan per kepala berapa orang yang mendengarkan Krakatau? Misalnya 1.000 orang, berarti per kepala orang semua itu ya? Orang semua. Orang hutan. Nah, dari 300.000 itu harganya kalau dibagi 1.000 orang itu hanya 0,0 sekian. Jadi relatif kalau harga, tergantung bagaimana orang menilai dari sudut pandang mana, dan kita berbicara dengan orang seperti apa, orang yang paham berpromosi atau tidak. Sama kayak dengan madu ini, orang dia ngerti madu atau enggak gitu. Kalau memang banyak yang lebih murah, tapi mungkin saja kualitasnya kurang bagus misalnya gitu ya, atau kemasannya kurang kurang aman, atau bahkan ada madu palsu. Nah, ada yang lagi ramai ini madu palsu. Nah, betul. Saya nggak tega ngomongnya. Ini kita mungkin di sosmed juga sudah booming, sudah viral juga. Betul. Bahwa ada di luar sana madu yang ternyata bukan madu, itu madu sintetis. Ada juga yang dicampur gula. Kalau dicampur gula herbal itu masih ada manfaat. Tapi kalau sintetis, bahan kimia yang berbahaya dengan tubuh, ini kan jahat banget. Malah jadi kasihan gitu. Nah, alhamdulillah insya Allah Madu Sholawat hadir. Ini adalah madu asli dari hutan liar. Jadi madunya asli. Yang kedua, kelebihannya adalah
dia dibacakan sholawat. Luar biasa. Dibacakan. Jadi namanya sholawat itu beneran disolawatin gitu Disolawatin ya? langsung. Karena Oke. ada di luar sana. Mau dia bilang ini madu dibacakan ayat-ayat ruqyah. Ternyata ketika diinvestigasi di gudangnya itu memang ada madu, kemudian disetel ayat-ayat Al-Qur'an, MP3. Jadi rekaman bukan langsung. Nah, secara ilmu energi itu nggak masuk. Bener. Beda. Lain dengan- lagi ya, lain. dengan kita baca Ketika dibacakan sendiri. langsung dengan direkam itu beda. Seperti nah ini alhamdulillah ada beberapa yang sudah testimoni kesaksian penyakit non medis yang disebabkan oleh gangguan sihir, gangguan jin atau apa, insya Allah bisa sembuh ketika atas izin Allah tentunya ya, ketika meminum madu selawat. Dan yang ketiga yang terpenting juga bahwa kebetulan saya ini ketua DKM di Masjid Raya Ataqwa di Pasar Minggu. Saya sedang membangun masjid 6 lantai. Masjid ini pakai lift insya Luar Allah. biasa. Nah kondisi seperti ini kita ngajuin proposal Iya, surat kemari sulit kan. Semuanya lagi susah. Akhirnya Bismillah ketemulah produk madu selawat. Alhamdulillah bisalah untuk Ada sebagian nilai sedekahnya. sodakohnya juga. 10% dari keuntungan bersih madu selawat untuk pembangunan masjid. Luar biasa. Seperti itu. Luar biasa loh ini ya sahabat Usdun. Jadi bukan hanya manfaat secara lahiriah, Ya. batiniahnya juga luar biasa karena tidak ada yang bisa mengalahkan manfaat dari selawat ya. Dan yang terakhir ini juga ada manfaat sodakohnya luar biasa Betul. sekali. Jadi dengan beli ini kita udah bisa Sudah langsung bersedekah. sodakoh. Ini berapa persen sodakohnya nih? 10%. 10% luar biasa Ya. loh Kakak Teteh ya. Di zaman sulit sekarang orang udah boro-boro mikirin sodakoh ya. Tapi dengan beli ini kita dapat manfaatnya, Beli dapat madu, juga sedekahnya juga dapat. Luar biasa. Ya, baik pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah. Kalau ngobrol sama penyiar itu enak. Saya kalah ini, Bisa aja. kalah cerewet sama beliau ini ya. Nah, jadi insya Allah kita kerjasama kita ini akan berlanjut. Mudah-mudahan Kita juga udah tanda tangan MOU. Nah, kita tanda tangan. Iya. Kita pindah slot ya. Benar. Di meja selanjutnya untuk menyaksikan penandatanganan MOU antara bukan sahabat Usdun tapi dalam rangka ini atas nama CEO Madu Selawat. Ya, Oke, kebetulan orangnya Madu saya Selawat. juga. Iya, benar. Ya pemirsa sahabat Usdun, demikianlah. Terima kasih Teh Dian sudah hadir. Sama-sama. Sudah hadir. Saya hadir kemarin ya. Sudah Maksudnya ngobrol-ngobrol. sudah hadir di channel sahabat Usdun. Betul, terima Tempatnya di kasih. sini. Iya, benar, Jadi ini benar, keren kan, saling Keren, main promosi ini ya. Mm-mm. Ya, buat apa namanya penduduk atau Saya masyarakat. boleh promosi dikit? Silakan ya, langsung Buat aja. sahabat-sahabat Usdun, terima kasih udah nongkrongin channel YouTube-nya Pak Ustadz yang keren ini. Ustadznya keren, baik hati, tidak sombong. Yang jelas ngobrol sama beliau.